Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Arta, SPD MPDT, CGP Angkatan 11 Kota Padang dari SMK Negeri 1 Sumatera Barat. Dengan fasilitator Ibu Marloli, SPD MSI. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Dalam kegiatan aksi nyata ini, saya akan melakukan pengimbasan kepada rekan guru saya terkait rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Kegiatan pertama yang saya lakukan yaitu melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan saya yaitu Bapak Dio Alvendri. Berikut videonya. Assalamualaikum Pak Dio. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Pak Dio? Alhamdulillah baik Bu. Baik Pak Dio, pada hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Tujuan percakapan ini adalah agar Pak Dio nanti sewaktu melaksanakan pembelajaran di kelas itu lebih siap, lebih percaya diri terkait apa-apa yang akan kita bahas pada hari ini. Boleh ya Pak Dio ya? Boleh. Baik Pak Dio, pada kesempatan ini saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama yaitu apa tujuan yang ingin Bapak capai pada pembelajaran nantinya? Baik Bu, untuk tujuan pembelajaran itu nantinya siswa dapat membuat instalasi rangkaian kontrol secara sekuensial atau berurutan dalam sistem kendali industri atau dalam bidang mekatronik. Oke, berarti tujuan pembelajaran itu siswa dapat membuat sistem kontrol ya Pak ya, sekuensial. Kemudian kalau boleh tahu area pengembangan yang hendak Bapak capai apa Pak? Untuk area pengembangan itu ada dua Bu. Yang pertama dari segi pengetahuan, yang kedua dari segi keterampilan. Untuk pengetahuan itu siswa dapat menjelaskan dari rangkaian sekuensial atau berurutan ini. Yang kedua dari segi keterampilan itu siswa dapat merangkai serta melakukan uji terhadap rangkaian sekuensial atau berurutan. Itu dalam bidang sistem kendali industri atau bidang mekatronik. Oke baik. Berarti di sini ada dua area pengembangan yang Bapak capai yaitu dari segi pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Selanjutnya saya ingin mengetahui rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas. Strategi, model atau metode apa yang digunakan? Untuk strategi yang saya gunakan itu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan dari gaya belajarnya. Nah, hal tersebut diintegrasikan pada pembelajaran sosial emosional serta budaya positif. Kemudian tidak hanya itu Bu, untuk model yang digunakan itu problem based learning dengan metodenya, metode diskusi kelompok, tanya jawab, serta itu penugasan. Oke baik. Berarti nanti Bapak akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional dan budaya positif. Kemudian nanti juga Bapak akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL ya Pak ya. Benar sekali. Dan metodenya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Itu ya Pak ya. Benar. Kemudian terkait dengan media apa yang Bapak siapkan untuk pembelajaran nanti? Untuk media yang digunakan yang pertama itu tentunya perangkat yang dibuat ya, nah itu LKPD nanti yang saya berikan ya. Kemudian yang kedua itu laptop atau PC, yang ketiga trainer elektropneumatik yang berisi relay di dalamnya, yang keempat itu simulasi FreeSim sebagai alat pendukung pada pembelajaran. Berarti nanti Bapak akan menggunakan perangkat pembelajaran yang kita siapkan, di LKPD, kemudian elektronik, trainernya ya Pak ya.
dan face to face untuk mendukung pembelajaran kita ya Pak. Kalau boleh tahu kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran di kelas? Insya Allah itu saya melaksanakan pelajarannya pada tanggal 21 Oktober 2024 hari Senin tuh. Hari Senin ya Pak? Ya, kemudian itu pada jam ke-8 sampai jam ke-12. Oke. Berarti Bapak akan melaksanakan pembelajaran pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 jam ke-8 sampai 12 ya. Insya Allah saya akan datang ke kelas ya Pak. Ya, untuk mencatat dan mengobservasi apa yang terjadi di kelas ya Pak ya. Sebelumnya Pak, saya ingin menyampaikan setelah saya melakukan observasi di kelas nantinya kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nanti akan didampingi oleh ibu pengajar praktek saya. Boleh ya Pak ya? Boleh. Oke. Ini untuk yang terakhir ya Pak. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah setelah percakapan kita ini saya merasa siap untuk pembelajaran yang nanti bakalan diadakan serta mengetahui apa saja sih yang digunakan pada pembelajaran nanti. Alhamdulillah. Jadi dengan ada percakapan ini kita Bapak lebih siap ya Pak ya untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Betul. Ya, mungkin itu saja Pak percakapan observasi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak. Sampai ketemu di observasi kita di kelas selanjutnya Pak. Terima kasih. Sama-sama. Kegiatan yang kedua yaitu saya melakukan observasi di dalam kelas sewaktu Bapak Dio Alvendri melaksanakan pembelajaran di kelas. Berikut videonya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelas 11 Mega. Kakak Boneka. Oke. Gimana kabarnya siang ini? Oke. Apa lagi? Gerak. Apa lagi? Ngantuk ya, pasti. Kalau siang ini kita belajarnya pasti ngantuk. Oke, sebelum kita mulai belajar, silakan ketua untuk memimpin doa. Silakan ketua. Siap. Doa mulai. Jadi biar kita belajarnya optimal, biar kita belajarnya tujuan kita sama-sama tercapai. Jadi Bapak pengen ada sebuah sentuhan lah. Ya, sentuhan kayak mana? Sentuhan biar kamu itu
mood belajarnya sama-sama bagus semuanya ya. Jadi Bapak nggak pengen kita mulai langsung belajar. Yang satu laginya itu perasaannya sedih, yang satu lagi perasaannya galau, mungkin kan? Ya, jadi Bapak pengen satu mood tahu? Satu perasaan. Ya. Oke, sebelum kita berdoa ini Bapak ada sedikit sedikit video. Ya. Jadi video tentang bagaimana perasaan kamu hari ini, nanti bakalan Bapak Bapak tanya nanti. Oke. Nah, sebelum video Bapak putar, ini Bapak ada sticky note. Ya, jadi sticky note ini nanti kamu gambarkan bagaimana perasaan kamu hari ini. Ya, sticky note 1 Bapak kasih, nanti pas kamu itu kamu bagi 2. Ya, kamu pilih perasaan kamu itu dengan simbol emoticon. Ya, bagaimana emoticon kamu sebelum menyaksikan video Bapak, sama yang satu lagi sesudah melihat video Bapak. Oke, bagusnya gimana nih? Bapak tayangin dulu atau Bapak isi dulu? Isi dulu, Pak. Oke. Makasih ya. Oke. Jangan sampai temannya tahu gimana perasaan kamu hari ini. Oke ya. Bagi 2. Ya. Atau gini, kamu bikin dulu emoticon awal ini, kamu tempel, atau Pak suruh kamu saksikan video dulu. Mana bagusnya? Bikin dulu. Oke, sip. Bagi 2, bikin dulu. Nanti kamu tempel di papan tulis. Nah, jadi kita ini belajarnya itu nggak harus belajar secara secara bisa-bisa, enggak. Kita belajarnya santai tapi tercapai tujuan kita. Oke, ini Bapak bikin. Bagi yang sudah, silakan tempel di depan. Ayo. Boleh perasaannya lagi mungkin uang jajannya tinggal di rumah, mungkin bisa kamu bikin emoticonnya sedih, ya. Atau enggak kamu lagi siap membuli teman kamu, bikin emoticonnya senang, bisa tuh macam-macam. Nggak usah bikin nama, Tempel ini dulu, ya. Lucu ya. Ya. Ya, 3 lagi di depan. Oke, di depan. Nah, yes. Yang sebelum ya, bukan yang sesudah. Yang sebelum. Oke.
Nah, macam-macam ya. Udah habis? Udah ya. Ini ada yang menangis, ada yang ngantuk, ada yang kelihatan capek, ada yang bingung, ada yang sedih. Nah, jadi ternyata Bapak lihat emosikan itu atau perasaan kamu hari ini lagi sedang ke bawah. Oke, apa? Mungkin karena kondisi juga ketika siang hari kita belajar. Oke, ini apa ada video singkat, akan kamu lihat. Kamu lihat dari awal sampai habis ya, jangan setengah. Nanti kamu ketinggalan nanti gimana maknanya. Oke ya? Nih. Suaranya kecil. Belumnya udah pernah lihat videonya belum? Bagi yang udah ya, ya. Bagi yang belum, ya kita apa namanya kita perhatikan videonya. Topik utama itu burung kecil. Oh jadi trauma ya, karena kenapa ya? Oke, yes. Oke ya. Nah, jadi kira-kira di mana? Coba dasarnya video tadi kira-kira di mana apa namanya itu? Di mana makna dari video itu? Baik. Ya, apa makna dari video itu? Ya. Ada yang kita? Ada yang tahu tujuan atau makna kamu dari video tadi itu apa berkaitan? Nah, di video itu kita jangan ragu untuk mengambil keputusan. Jika kamu udah maju, kamu lihat ke depan, jangan ke belakang, jangan takut. Ya, apapun risikonya harus kamu hadapi. Ya, jadi setiap usaha kamu itu pasti bakalan ada hasil. Oke ya? Oke. Nah, sekarang kamu bikin
selesai melihat video Bapak tadi. Oke, bagi yang udah silakan untuk menempelkan di papan tulis. Nah, mantap ya. Ada yang bahagia, ada yang senang, ada yang semangat, ada yang ceria, banyak. Nah, jadi dari emoticon atau yang mewakili perasaan kamu itu dapat kategorikan dia udah ya. Oke, benar udah baik kan ya? Udah ya. Oke. Semangat mau belajar? Nah, dengarkan namanya Pak Amir Absen. Oke, Reza Saputra. Oke, Rijalul Hafiz. Sakit Pak. Oh sakit. Mana dia? Sakit Pak. Ya, maksudnya sakit karena demam. Jadi jika teman kita itu kalau sakitnya lebih dari 3 hari, sebaiknya kita pergi ke rumahnya ya. Oke, Abil Syainullah. Oke, Alif Prayoga. Oke, Arnafan Muza Pratama. Farida Malik. Oke, Khairul Fikri. Oke, Rahman Hakim. Irwan. Yogi Destian. Oke, Farhan Arman. Oke, Hafiz. Fauzi Bintang. Norman Nabiullah. Jadi satu izin ya, sakit ya. Nah, kemudian Bapak pengen sebelum kita belajar itu kamu cek di dalam maksudnya apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, silakan kamu buang atau tak apa-apa. Kalau nggak ada, nanti apa? Nah, oke ya. Nah, jadi selanjutnya itu kita belajar pasti ada namanya teori dan juga praktikum. Ya, jadi Bapak pengen sesi apa kita untuk mengikuti pelajaran itu fokus ya. Jadi penilaiannya Bapak apa namanya? Yang Bapak ukur ketika kamu praktik itu adalah 70 banding 30 ya. Di praktikum 70, teori pengetahuan itu 30 ya. Serta kata tertib untuk praktikum harus kamu ingat terus ya. Jadi jangan ada kecerobohan ketika praktikum ya. Jika praktikum atau ragu nanti tanya sama Bapak sebagai dulu atau enggak tanya sama teman yang udah paham. Oke ya? Nah, sebelum kita masuk untuk pembelajaran kita hari ini itu berkaitan dengan pembelajaran minggu sebelumnya. Nah, jadi minggu sebelumnya kita udah belajar tentang rangkaian pengunci.
Ya, udah. Nah, minggu ini kita belajar tentang rangkaian sekuensial. Nah, apa itu rangkaian sekuensial? Nanti Bapak bilang, nanti Bapak sampaikan. Nah, untuk tujuan, tapi sebelum masuk tujuan, jadi banyak nih tapi-tapinya nih, sebelum masuk pelajaran nih. Ya, jadi Bapak mengadakan tes awal atau pretest. Tujuannya ini untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kamu ketika belajar sama Bapak. Ya, nanti ada Bapak kasih 2 kali sebelum sama sesudah. Ya, ada namanya pretest, ada namanya post test. Nah, ini silakan kamu jawab. Bapak kirim pretestnya itu berbentuk Google Form. Silakan kamu jawab, Bapak kirim di grup. Udah masuk belum? Udah panas ya. Nah, sekarang kamu jawab dulu pretest awal belum belajar, akan kamu isi sepemahaman kamu isi baik-baiknya. Sudah selesai belum? Belum. Jangan lupa bikin namanya ya. Jangan bikin nama temannya. Nanti kamu coba temannya, isi nama teman kamu isi yang jadi. Saya bikin dia berbentuk argumen atau frasa atau jawaban singkat. Oke, dan saya belum. Oke, ada yang udah. Nah, belum.
Katakan. Oke, udah ya? Udah semua belum? Juga. Udah. Oke ya. Udah. Udah semua? Oke. Udah ya. Aidon, udah Aidon? Udah. Nah, oke. Nah, selanjutnya kalau sudah oke semuanya, saya ngerjakan pretest. Jadi materi kita pada minggu ini tentang apa, Alur? Sekuensial. Ya, rangkaian sekuensial atau berurutan. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama itu siswa dapat memahami rangkaian sekuensial atau berurutan pada bidang otomasi atau mekatronik. Yang kedua, siswa dapat merancangnya. Rangkaian kontrol sekuensial itu dapat menghidupkan beberapa output atau lebih. Yang ketiga itu bisa siswa dapat mensimulasikan rangkaian kontrol atau berurutan ini. Ya. Yang terakhir baru bisa siswa dapat menganalisa rangkaian kontrol secara sekuensial atau berurutan untuk menghidupkan beberapa output atau lebih. Oke ya, itu tujuan pembelajaran. Next, nah jadi untuk rangkaian sekuensial ini, nah, jadi pengertiannya itu merupakan suatu teknik ini. Kira-kira di belakang apa nggak? Apa ya? Nah, ini dia. Jadi rangkaian sekuensial atau kontrol sekuensial itu adalah salah satu teknik pengontrolan yang digunakan untuk mengatur suatu operasi yang saling terhubung berurutan dan terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu namanya berurutan. Oke, ke sini Bang. Nah, maksud di sini dia ada koneksi yang satu sama yang lainnya. Jika yang satunya nggak aktif, berarti yang satunya nggak aktif. Kalau misalnya yang satu ini aktif, berarti selanjutnya aktif. Nah, itu namanya sekuensial atau berurutan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Enggak ya? Nah, jadi itu rangkaian sekuensial. Di sini biasanya pada bidang otomasi itu menggunakan output itu motor 3 pasang. Nah, jadi kenapa enggak satu-satu aja itu? Kenapa harus sekuensial? Nah, itu nanti bakal terjawab ketika Bapak ada suatu problem nanti, ada masalah. Oke ya? Oke, next. Nah, jadi gini. Sebelum kita masuk ke permasalahan, Bapak pengen ada pertanyaan lah. Salah satu siswa kita kelas mekatronika ini. Nah, kira-kira apa pertanyaan terkait dengan sekuensial tadi? Oke, bebas. Boleh tanya, Pak, kira-kira di mana kita temukan sekuensial ini, Pak? Ya? Yang pertama, yang kedua, Pak, kira-kira sekuensial ini efektif nggak, Pak, untuk diterapkan di bagian rumah gitu kan? Boleh? Siapa yang bisa bilang? Bebas pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan? Oke, silakan.
Kita namanya Hello. Oke. Silakan Hello. Pak, untuk pada sekuensial ini kalau di industri, bagaimana penerapannya dengan Mas? Bagus. Bagus ya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke. Nah, jadi pertanyaan Hello tadi, yang banyak diterapkan di industri ya. Biasanya untuk rangkaian sekuensial ini diterapkan itu biasanya untuk pengoperasian konveyor. Yang pertama, yang kedua bisa juga untuk pengoperasian bagian distributing barang. Ya, distributing barang tahu dari pengambilan barang sampai sorting barang sampai pengepakan itu distributing barang. Itu kan duluan tuh. Nah, mungkin barangnya langsung dikemas kan? Pasti melalui tahapan-tahapan awal dulu ya. Dari apa namanya tadi pertama bagian apa? Pemberian label gitu ya. Kemudian sorting. Apakah sorting itu sifatnya produknya itu bagus atau tidak ya, ini sorting biasanya di sini. Nah, itu biasanya menggunakan rangkaian sekuensial. Oke, mantap. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak ada suatu problematika ya, ada suatu kasus nih. Nah, jadi di sini katanya belakang apa nggak? Nah, ini. Apa belakang? Coba yang di belakang baca. Coba baca. Belakang. Ya, rendah, silakan. Untuk industri PLTD Gunung Malang terbakar. Warga sempat dengan berjalan seperti bom. Di mana? Bola balik. Garut itu industri PLTD Gunung Malang terbakar. Warga sempat dengan berjalan seperti bom. Nah, kira-kira apa faktor atau akibat dari kedua itu bisa meledak atau terbakar? Ini tangan. Ayo tepat faktornya. Ayo bagi yang pengen menyampaikan argumennya silakan di tangan. Ayo tepat. Oke, silakan. Siapa namanya? RPS. Kenapa sampai terjadi apa namanya terdengar bunyi dan dentuman seperti bom? Apa kira-kira RPS? Kira-kira di korsleting RSSB. Oke, mantap. Korsleting? Oke, putar dulu. Jadi Bapak pengen kita itu harus belajar di masalah ya. Apa masalah itu muncul dan apa yang harus kita cari solusinya. Nah, tadi si Alves bilang itu karena ada korsleting listrik. Nah, jadi korsleting listrik itu kira-kira terjadi karena apa? Betul, arus pendek. Kemudian ada lagi itu faktor yang lain itu terjadi lonjakan listrik. Nah, seperti contoh nih, ketika kamu lampu di rumah kamu padam, kira-kira orang tua kamu pernah bilang kayak gini nggak? Matiin lampu, matiin kulkas, matiin semuanya, matiin TV, pernah nggak? Pernah ya? Nah, kenapa orang tua bilang ngomong kayak gitu? Karena biar nanti apa namanya tidak terjadi kerusakan pada alat elektronik. Nah, jadi PLN itu untuk menghidupkan lampu itu dia sifatnya tidak stabil. Ya, dia grafiknya seperti ada lonjakan dulu, baru dia datar. Nah, sama seperti di industri, ketika kamu menghidupkan suatu motor itu pasti bakalan lonjakannya tinggi kan? Contohnya ketika kamu menghidupkan motor pasti dia bakalan klik hidup baru dia normal. Ya, nah itu baru satu buah motor. Bagaimana kalau lebih? Nah, itu nanti bakalan kamu jawab berdasarkan permasalahan yang Bapak apa namanya lihatkan yang akan tulis ini. Nah, jadi untuk lembar apanya yang KPD belum Bapak kirim ya? Oke, Bapak kirim di grup, silakan kamu lihat bagian lembar kerjanya.
Mana dia nih? Maksud lu mau? Nah. Jadi setelah kamu lihat di lembar kerja makin di grup itu, nah jadi untuk membuat suatu rangkaian sekuensial di mana rangkaian tersebut sangat bermanfaat di bagian industri. Nah, jadi untuk membuat suatu rangkaian itu di bagian lembar kerja kamu itu kamu harus apa namanya? Nih di bagian apa? Di bagian apa namanya? Di bagian lembar kerjanya. Ya, di sini juga ada video pembelajaran di YouTube, bisa kamu lihat bagaimana rangkaian sekuensial itu bekerja. Nah, jadi biasanya untuk membuat suatu rangkaian itu ada nama softwarenya itu nah ini apa nama aplikasinya nih? Resim. Nah, jadi di aplikasi Resim ini kamu bisa membuat suatu rangkaian. Nah, di sini ada bagian pneumatik, bagian elektrikal, bagian apa namanya lagi, bagian digital, apa namanya teknik. Biasanya di bagian elektrikal ini kamu menggunakan power supply. Sudah pasti ya? Oke, ini untuk simulasi awal aja deh Bapak. Pengenalan aplikasi aja nih. Kemudian apa lagi kira-kira? Oke, live. Nah, ini aplikasi yang nanti bakalan kamu kerjakan untuk membuat suatu rangkaian sekuensial. Berdasarkan apa tadi? Berdasarkan apa? Ya, berdasarkan dari permasalahan yang kita temukan tadi. Nah, industri PLTD Gunung Malang terbakar. Karena di sini di industri ini dia tidak menggunakan rangkaian sekuensial. Ya, makanya terjadi lonjakan listrik yang mengakibatkan konsleting listrik. Nah, itu. Oke. Ini ya, ini aplikasi. Nah, kemudian untuk komponennya di sini ada alat peraga. Nah, tapi sebelumnya Pak tanya, kira-kira kamu itu minggu kemarin udah Bapak bagian grupnya atau kelompoknya? Ada kan? Ya, jadi sesuaikan lagi grup atau kelompok yang Bapak bagian minggu kemarin itu untuk menjawab dari permasalahan yang Bapak tanyakan. Nah, ini nanti nih. Ini salah satu contoh. Nah, ini komponennya apa? Ini komponennya pas button. Nah, atau tombol tekan. Nah, apa lagi kira-kira yang dibutuhkan biasa untuk membuat rangkaian sekuensial itu? Apa ini? Nah, relay. Tuh. Nah. Oke ya. Kemudian apa lagi selain relay sebagai indikatornya apa? Hah? Sebagai indikatornya apa? Lampu. Oke. Lampu. Nah, ini nanti kamu menggunakan lampu sebagai indikator kamu merangkai rangkaian. Rangkaian apa? Nah, jadi udah bagi kamu grupnya sesuai dengan minggu kemarin. Silakan kamu kerjakan pada lembar kerja yang Bapak bagikan. Bagi yang apa namanya? Yang kelompok yang Bapak bagi itu ada 3 ya. Nah, jadi sesuaikan apa namanya untuk membuat rangkaian tersebut berdasarkan kelompok yang Bapak bagi minggu kemarin. Oke ya. Kira-kira di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh tanya. Jika ada pertanyaan? Hah? Oke, silakan dibaca dulu lah. Kira-kira ada nggak? Yang merasa hal yang dijanggalkan. Oke.
Oke, udah baca ya. Nah, jadi minggu kemarin itu kira-kira kita sudah sepakat kan? Kira-kira ada 3 kelompok yang Bapak bagi kan. Kelompok apa itu yang pertama? Ya, visual itu apa ya? Kategorinya gaya belajar ya. Jadi ada 3 kelompok yang Bapak bagi. Gaya belajar itu yang pertama apa? Visual. Yang kedua auditori. Yang ketiga nah, jadi silakan kamu menjawab dari permasalahan yang Bapak bikin di lembar kerja itu sesuai dengan gaya belajar kamu. Apakah kamu lebih nyaman ke bagian visual, atau lebih nyaman ke bagian auditori, atau lebih nyaman ke bagian riset? Nah, oke, ada pertanyaan? Tidak ya? Nah, jika tidak ada, silakan apa ya? Bapak bagi pembagiannya. Untuk yang visual, kamu lakukan simulasi itu di komputer di sebelah kiri Bapak. Ya, yang kinestetik ini di bagian alat peraga. Yang di bagian apa lagi? Ketiga? Yang auditori nanti kamu analisis bagaimana bentuk dari kerja rangkaian pada permasalahan yang Bapak bagi. Oke? Paham ya? Kira-kira ada pertanyaan nggak? Oke, silakan pergi ke kelompoknya. Oke, ada masalah? Kalau ada dulu tanya ya. Kenapa? Silakan aja. Apa yang saya mau? Ya. Ya, gimana? Ini jadi nanti kamu ambilnya di sini. Jadi untuk dua rangkaian enggak ada kan ada ini hijau. Ketika akhirnya ada ini kan ada dua opsi nih. Kamu bisa buat. Tapi pakai nanti dua sini. Ini ya dulu. Cuma ini masih opsi ini nanti. Ini dulu.
yang audio ini bisa ada yang diikut kedengar suara tadi kan. Pak Rizky, kalau saya Pak kamu, jadi kamu ada yang kamu dengarkan. Udah dapat gambarnya? Gimana? Udah dapat? Gimana cara kamu bikin suatu rangkaian sekuensial dengan permasalahan seperti yang Pak bilang tadi?
Yang visual ya. Udah Pak main di bawahnya. Oke, yang visual oke. Mereka udah pikir ya. Ya, visual kembali tempatnya nggak usah desain. Ini
Jadi harus dipahami. Pak, apa Fes? Boleh langsung. Gimana kalau langsung yang motor 2 contohnya? Bisa nggak? Bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa. Belum ditekan, belum update kan? Oke. Lanjutkan pemalamannya kayak video tadi ya. Oke, ini kelompok visual, oke? Alasan rangkaian sequential kali itu pasti ada yang iya, coba ambil. Udah selesai ya. Nah, oke. Jadi Bapak pengen dari tiap kelompok yang belajarnya, silakan kamu presentasikan bagaimana hasil dari lembar kerja yang kamu
kerjakan yang Bapak bagi tadi. Nah, kira-kira apa analisis kamu dan bagaimana cara kamu membuat suatu jalan keluar atau permasalahannya berdasarkan dari rangkaian sekuensial. Apa masalah tadi? Nah, oke. Nah, yang terbakar itu kan? Kira-kira siapa yang duluan mulai yang mempresentasikan hasil praktikumnya? Siapa yang ketik? Oke, yang ketik gimana maju? Silakan. Ayo, silakan. Tolong perhatikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili kelompok ketik untuk mempresentasikan hasil dari praktikum kami dalam proyek atau sekuensial. Bentar dulu, ketik. Pengen semuanya lah depan. Nah, biar rame depan. Biar nggak goyang, saya dulu nih. Ditemani di depan. Oke, kan kelompok inisiatif. Ya. Kami ulangi. Kami dari kelompok inisiatif akan mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu proyek sekuensial. Saya Elifri, Saya Alif Reka. saya Modi, dengan itu kami akan menjelaskan terlebih dahulu prinsip kerja dari sekuensial atau sekuensial perurutan. Untuk itu, sebagaimana disebutkan sebelumnya, ya, sekuensial atau itu akan hidup secara berurutan. Berarti mulai dari satu dan baru bisa dihidupkan lampu yang kedua. Dan lampu kedua tidak dapat dihidupkan sebelum lampu pertama atau lampu satu hidup. Sebagaimana dicoba, berarti lampu 2 tidak akan hidup sebelum lampu 1 hidup. Maka kita perlu menghidupkan lampu 1 terlebih dahulu dengan menekan push button on 1. Maka menunjukkan lampu 1 hidup. Lalu untuk menghidupkan lampu yang kedua, kita perlu menekan push button on 2. Baru lampu kedua dapat dihidupkan karena lampu 1 sudah hidup dan hidup secara berurutan. Untuk mematikan dapat dimatikan button off 1 untuk mematikan lampu 1 dan dapat menekan push button off 2 untuk mematikan lampu kedua. Itu hasil dari praktikum kami. Yang mana dapat disimpulkan bahwasanya lampu kedua tidak akan dapat hidup sebelum lampu pertama hidup, karena hidupnya dapat dihidupkan secara berurutan. Sekian dari kelompok kami dari Kinestik 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa lagi next? Visual atau auditori? Auditori, oke, silakan. Mana visual? Nah, ini semuanya. Oke, semuanya. Nah, yang aku menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaannya, analisisnya, aplikasi prinsip. Oke, silakan kelompok visual. Ayo. Oke, silakan kalau demonstrasikan dari simulasi program atau rangkaian eksekutif. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok visual akan memberikan hasil kami. Cara kerja dari kontrol sekuensial atau berurutan adalah ketika
motor atau lampu dihidupkan secara berurutan dimulai dari motor 1 terlebih dahulu motor lampu 1, maka motor 2 atau lampu 2 tidak akan bekerja, dan kalau lampu atau motor 1 tidak dihidupkan, motor atau lampu 2 tidak akan bisa hidup. Oke, saya akan demonstrasikan bagaimana tadi ceritanya apakah terbukti menggunakan sistem ini sesuai dengan pemaparan yang kita dapat. Ketika lampu atau motor 1 dihidupkan, roll on 2 tidak akan bisa hidup. Lampu tidak akan bisa hidup. Kan? Oke. Ya. Lampu 1, tombol button lampu 1 dihidupkan, baru bisa tombol 2, lampu 2 bisa menyala. Oke. Tidak. Oke. Kesimpulan, hubungan dari peristiwa yang terjadi di Malang dengan sequensial peristiwa tersebut bisa terjadi karena lonjakan listrik yang tiba-tiba sehingga mengakibatkan ledakan rangkaian sekuensial berfungsi untuk memberikan urutan pada rangkaian agar hal tersebut bisa dicegah. Oke. Sekian dari kelompok visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir auditori silakan bicara auditori mana? Ya, cepat auditori. Silakan untuk auditori. Apa hasil dari analisis kamu? Kita akan buka. Buka dulu. Itu dulu. Buka dulu, buka. Kenalkan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BPD akan presentasikan hasil dari analisis. Nama saya Farid. Nama saya Suta. Nama saya Rika. Maka kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami melalui sebuah video yang mengenalkan terbaik. Karena itu yang bisa kami sampaikan. Jadi mohon maaf kalau ada kata yang salah. Dan kita akan berbagi topik berikutnya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Nah, jadi itulah bentuk dari pembelajaran kita ya. Walaupun dari gaya belajar kinestetik, maupun dari gaya belajar auditori, maupun dari belajar gaya visual itu berbeda pemahamannya, tapi tujuannya sama. Apa itu tujuannya tadi? Dapat kesimpulannya
Mengetahui apa yang salah. Oke, mengetahui bagaimana cara menghidupkan suatu rangkaian secara berurutan. Ya, tadi Bapak lihat tadi bagian demonstrasi seperti itu bilangnya. Oke, bagian sinestetik, oke, visual. Bapak tangkap tadi kesimpulannya juga analisisnya juga kayak gitu. Kemudian tadi Bapak mendengarkan dari auditori berupa suara rekamannya juga seperti itu yang Bapak tangkap. Nah, jadi berdasarkan permasalahan tersebut yang sudah Bapak paparkan tadi, jadi solusinya itu kita membuat rangkaian sekuensial agar tidak terjadi lonjakan listrik. Oke, bagus ya, nanti kita semua dulu. Nah, sekarang kira-kira dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada pertanyaan atau masukan mungkin dari kelompok lain terkait dengan materi kita? Apakah kelompok auditori masih kurang paham atau kelompok inisiatif masih kurang kurang familiar, dari kelompok kayak belajar visual masih kurang puas rasanya, kira-kira ada nggak? Oke, paham semua ya? Oke. Nah, jika paham semuanya, ini sebelum Bapak menyimpulkan, kira-kira ada nggak kelompoknya yang bisa menyimpulkan terlebih dahulu? Coba. Coba. Oke, kelompok kinestetik. Ayo silakan, siapa namanya perkenalkan dirinya? Ayo silakan. Berdasarkan analisis dari kelompok kami, didapatkan bahwa permasalahan dari masalah tersebut adalah terdapat ledakan arus listrik di gardu induk tersebut, sehingga menyebabkan arus listrik yang masuk secara tiba-tiba menjadi ledakan arus listrik. Solusi dari masalah tersebut adalah dengan melakukan rangkaian sekuensial atau berurutan yang bisa memutus tegangan arus listrik yang meledak secara tiba-tiba. Bahkan dari penerapan rangkaian sekuensial kemungkinan kecil akan terjadi ledakan arus listrik, karena dari rangkaian sekuensial akan menunjukkan atau mengaktifkan satu sistem dari PLTD secara berurutan, bukan secara bersamaan yang akan memungkinkan terjadinya ledakan arus listrik. Demikian kesimpulan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena berani ya, dia Pak ada sedikit gue. Silakan kelompok kinestetik. Oke, siapa lagi yang ingin menyimpulkan? Mau minjam? Oke, coba kelompok auditori ya. Silakan untuk menyimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengamat dari kelompok ini menyimpulkan analisis dari kelompok ini. Didapat bahwa permasalahan dari masalah tersebut adalah terdapat lonjakan arus listrik di gardu induk, sehingga menyebabkan sekuensial atau berurutan yang bisa memutus tegangan arus listrik yang melonjak secara tiba-tiba. Maka dari penerapan sekuensial kemungkinan kecil bakalan jarang terjadi ledakan arus listrik, sehingga bisa minimalkan terjadinya ledakan arus listrik. Hasil dari kelompok tadi ada di dari beberapa kesimpulan yang Bapak lihat dari kelompoknya, jadi Bapak juga menyimpulkan terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi dapat Bapak simpulkan terkait dengan rangkaian sekuensial, yaitu di mana rangkaian sekuensial atau berurutan dalam dunia atau dalam sistem elektronik atau sistem kontrol yang outputnya belum beda. Nah, nih. Dapat simpulkan dari rangkaian sekuensial atau berurutan ini pada sistem kontrol yang
yang outputnya tidak hanya bergantung pada inputnya saat itu. Nah, kemudian tapi juga pada urutan atau keadaan sebelumnya. Hal ini tersebut berbeda dengan rangkaian kombinasi. Nah, ada pula rangkaian kombinasi namanya nih. Nah, yang mana outputnya diketahui oleh input lainnya. Nah, maksudnya di sini rangkaian sekuensial ini identiknya dengan satu tombol input bisa menghidupkan semua outputnya. Kalau rangkaian kombinasi itu satu output, satu input gitu. Harus ada tombol untuk menghidupkannya. Itu rangkaian kombinasi. Nah, jadi efektif untuk di industri agar tidak jadi lonjakan listrik itu kita menggunakan rangkaian sekuensial atau berurutan. Oke, dikira paham ya? Oke. Jadi sebelum Bapak akhiri, Bapak kembali melakukan melakukan tes lagi. Silakan kamu lihat dinding yang Bapak berikan, sekarang kamu jawab. Nah, ini nanti bakal Bapak tolak ukur nih. Apakah pelajaran kita hari ini bermakna atau ada hasilnya, atau efektifkah kita belajar hari ini terkait dengan rangkaian sekuensial? Sekarang kamu jawab. Ya. Bapak kirim di grup ya. Bapak kasih waktu kisaran 2 menit dan cukup. Selesai belum? Enggak? Nah, jika udah, nanti bakal Bapak lihat apakah pelajaran kita hari ini efektif atau tidak. Ya, berdasarkan dari pretest dan post-test yang Bapak berikan itu. Oke, sebelum berdoa dengan diri cerita pelajaran kita, Bapak pengen apresiasi kita semua dulu. Jadi walaupun kita berbeda-beda pemahamannya, tapi tetap satu tujuan. Kayak, oke, kira-kira pertanyaan? Kita tutup? Nggak ada ya? Oke, karena dan sudah paham. Silakan ketua untuk memimpin doanya dengan kita berbalik kita. Semua siap. Kegiatan terakhir yang saya lakukan yaitu percakapan pasca observasi bersama rekan saya Bapak Dio Alvendri dan didampingi oleh pengajar praktek yaitu Ibu Yeni Indriawati SPD. Berikut videonya. Assalamualaikum Pak Dio. Salam.
Gimana kabarnya Pak Bimo? Ya. Baik Pak Bimo. Pada percakapan pasca observasi hari ini, saya ingin melanjutkan beberapa pertanyaan. Boleh ya Pak Bimo? Boleh, silakan. Ya. Tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan di dalam kelas. Oke Pak Bimo ya. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana perasaan Bapak saat dilakukan observasi di kelas? Untuk perasaan itu tentunya pasti cegah. Yang Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oke, alhamdulillah ya. Bisa Pak Dio ceritakan lagi area pengembangan dan langkah-langkah apa yang telah Bapak lakukan saat belajar bicara? Untuk area pengembangannya itu tidak dari dua segi. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Oke, Untuk pengetahuan itu kemarin untuk di lembar kerjanya siswa mampu menjelaskan apa itu rangkaian sequensial atau berurutan. Kemudian dari segi keterampilannya itu siswa dapat melakukan instalasi atau praktik terhadap rangkaian sequensial atau berurutan. Kemudian untuk tata pelajarannya itu sesuai perangkat yang sudah dibuat itu menggunakan model program kesehatan. Berarti di sini area pengembangan yang telah Bapak lakukan yaitu pengetahuan dan keterampilan terkait dengan rangkaian spesial ya Pak ya. Kemudian Bapak telah melakukan langkah pembelajaran dengan model pembelajaran PBR gitu ya Pak ya. Kemudian Pak, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang telah Bapak lakukan tersebut, apakah sudah berhasil atau belum? Berdasarkan pembelajaran yang lalu itu menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik. Kebetulan ya tentunya pasti ada problematika yang kita tempatnya apa maksimal. Oh gitu ya Pak, jadi sudah berjalan lancar tapi masih kurang maksimal gitu ya Pak ya. Menurut Bapak apa kendala-kendala atau kekurangan yang telah Bapak lakukan dalam proses pembelajaran tersebut? Kendala mungkin waktu minggu lalu itu pada saat penugasan, jadi siswa kurang aktif atau terlibat dalam tugasan. Oh gitu ya Pak, jadi kendalanya siswanya belum aktif, belum terbiasa. Ya. Kalau lebih banyak mengandalkan teman mungkin ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Tentunya ada beberapa faktor juga ya. Pertama mungkin faktor untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi. Jadi ya siswa kurang terbiasa dengan pembelajaran interaksi. Kemudian pada saat berbagai kelompok itu kan ada nilai belajar gitu kan, yang belajar berdasarkan dari kelompok ini bisa visual sama perspektif. Nah, siswa terasa si canggung untuk pembelajaran. Oh gitu ya Pak. Oke, dengan terkait hal tersebut Pak, apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi? Saya lebih cenderung untuk melakukan evaluasi serta pengembangan lebih lanjut terkait dengan strategi pelajaran yang bisa dilakukan, terutama pada bagian KPD-nya. Dan juga pada KPD-nya sesuai dengan gaya belajar siswanya. Berarti rencana Bapak itu rencana kedepannya ya Pak ya. Berarti Bapak akan mengembangkan tugas yang diberikan pada kelompok tersebut kepada muridnya, kemudian disesuaikan dengan gaya belajarnya mungkin ya Pak ya. Terus
mudah-mudahan terlaksana dengan baik ya Pak. Dan mudah-mudahan saya tunggu ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, kapan Bapak akan melaksanakan bencana? Mungkin waktunya belum kita dipastikan Bu, teman segera saya bukan cepat konfirmasi kepada Ibu masalah waktunya, karena juga investornya orang mau ujian juga ya adjustment. Berarti secepatnya ya Pak ya, kita berikan ujian juga ya Pak ya. Oke, ini sebagai tambahan berdasarkan hasil observasi saya kemarin ya Pak. Di sini Bapak sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu dengan baik, kemudian sudah melaksanakan pembelajaran sosial emosional dan mengaitkannya dengan budaya positif juga. Nah, di situ karena itu baru ya, jadi masih terlihat ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi, terutama pada pembelajaran diferensiasinya, lebih mengaitkan tugas yang diberikan betul sesuai dengan gaya belajar masing-masing dengan itu maksud kami dari saya Pak ya. Terus ya bos sudah mau baik. Tetap berhati-hati sekali bos. Ya. Oke baik Pak Dio, mungkin untuk percakapan pasca observasi kita cukupkan sampai di sini ya Pak Dio. Terima kasih atas waktunya dan jawaban-jawabannya. Saya punya kabar dari Pak Dio selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan observasi lagi yang banyak. Ya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Iya.